Halo para bos gua, apa kabar nih? Gua lagi tertarik banget nih sama yang namanya hippies. Dan setelah research, gua nemuin film yang ada tentang hippies-hippiesnya nih. Film ini berjudul Wanderlust, yang menceritakan tentang seorang pasangan yang terjebak di sebuah kaum hippies. Tapi lama-lama betah juga. Yuks tanpa lama-lama lagi kita masuk ke videonya. Tapi jangan lupa subscribe ya. Oke, selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan pasangan suami istri yang baru saja pindah ke apartemen barunya. Si wanita bernama Linda dan suaminya bernama George. Setelah pindah, tak lupa mereka melakukan perayaan kecil-kecilan di apartemennya. Pagi harinya, George berangkat ke kantornya karena ia akan menerima kenaikan jabatan. Sedangkan Linda akan pergi ke HBO untuk menawarkan film dokumenternya. Ternyata presentasi Linda tak berjalan dengan lancar. Filmnya itu dikatakan sangat menyedihkan. Kesialan itu pun tak berbeda jauh dengan George. George juga tak jadi mendapatkan kenaikan jabatan karena perusahaannya itu bangkrut. Mereka harus menjual apartemennya lagi dan memutuskan untuk pindah ke rumah adik George, yaitu Rick, yang sangatlah sombong. Karena terlalu miskin, mereka melakukan perjalanan itu dengan mobil. Di sepanjang perjalanan, kita akan melihat bagaimana mood mereka yang selalu berubah sewaktu-waktu. Di tengah perjalanan, Linda meminta untuk beristirahat dan mereka memutuskan untuk berhenti di Elysium. Tiba-tiba seorang lelaki tanpa busana mengejutkan George dan Linda. Karena takut, George langsung melarikan diri, tapi sayangnya mobil itu terjungkal. Sehingga tak ada pilihan lain lagi selain mengikuti lelaki telanjang itu. Saat mencoba tidur, Linda dan George merasa terganggu oleh suara berisik musik. Rupanya, suara itu berasal dari kaum hippies yang juga penghuni Elysium itu. Kaum hippies ini adalah sebuah culture yang biasa mendengarkan musik psychedelic rock sambil menikmati narkoboy. Jadi, di perkumpulan ini, mereka suka ngelakuin hal aneh dan gak pernah ngerasa capek. Dengan terpaksa, Linda dan George harus hidup berdampingan dengan mereka dan mengikuti segala kegilaan kaum hippies malam itu. Pagi harinya karena bantuan kaum hippies, mobil George akhirnya sudah bisa digunakan kembali dan langsung melanjutkan perjalanan ke rumah Rick adik George. Sesampainya di rumah Rick, George terlihat sangat tertekan dengan segala ocehannya, sementara Linda di rumah bersama Karen. George memulai pekerjaannya di usaha WC milik Rick. Seperti dugaan George dan Linda sebelumnya, mereka akan sangat tidak betah hidup bersama Rick. Apalagi Rick adalah orang yang gak bisa diam dan hobinya ngoceh. Pada akhirnya, George dan Linda yang sudah tak kuat dengan ocehan Rick, akhirnya memilih pergi dari sana dan kembali bersama kaum hippies. Tapi, mereka langsung mendapatkan kejutan karena kamar yang mereka dapat sangatlah berbeda dengan sebelumnya. Dan kali ini, kamar yang mereka tempati tak berpintu karena kaum hippies mempercayai bahwa pintu hanya akan menghalangi silaturahmi. Kok mirip-mirip kayak game yang burik itu ya? Berbeda dengan Linda yang masih melakukan kaum hippies, George dengan mudahnya mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan aneh mereka. Biarpun terkesan hidup di zaman yang tertinggal, rupanya kaum hippies ini memiliki berbagai keahlian yang salah satunya adalah Seth yang handal bermain gitar. Sampai-sampai Seth sempat mempermalukan George yang awalnya sudah merasa jago. Setelah kejadian tadi, George kembali dikejutkan dengan hal-hal yang menyebalkan baginya. Sementara itu, Linda justru mulai terbiasa, apalagi Seth yang mendampinginya. Suatu malam saat sedang boker, karena WC itu gak ada pintu, Rodney dengan santuinya menemui George untuk meminjam mobil. Sementara itu, Katie juga menyusulnya, dan akhirnya mereka menemani George untuk boker. Pagi harinya mereka mengadakan ritual kejujuran yang dimana pada ritual itu, tanpa sengaja George mencurahkan segala unek-uneknya kepada Linda yang selama ini ia anggap selalu menyusahkannya. Anehnya Linda tak terlihat marah, justru ia mulai berimajinasi. Rupanya itu karena minuman yang tadi ia minum yang memberikan efek nge-fly sampai-sampai Linda berpikir mampu terbang. Untungnya saat ia benar-benar melakukannya, ada Seth yang sigap menangkapnya. Pagi harinya George menerima telepon bahwa dirinya mendapatkan panggilan interview kerja.
Namun, saat akan berangkat, Rodney menunjukkan padanya bahwa mobil George sudah tenggelam di danau. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba saja Eva menawarkan dirinya untuk melakukan pagelaran budaya dengannya. Meski Eva sudah mengetahui George sudah memiliki istri, ternyata kaum hippies menganggap satu untuk semua dan tidak ada hak milik. Rupanya ajakan enak-enak itu diketahui oleh Linda dari Seth. Sebelum sempat memarahi George, perhatian mereka teralihkan oleh petugas yang menanyakan kepemilikan surat akte Elysium pada pak tetua di sana. Karena lahan itu akan dibangun kasino. Tapi Seth bisa mengelabui mereka dan membuat mereka pergi. Di hari berikutnya, mereka justru melakukan peresmian hak pemilikan tanah untuk kasino. Sayangnya, aksi protes mereka tetap gak kedengeran. Sampai akhirnya Linda milih untuk memamerkan gunung kembarnya karena ia yakin hal itu akan menarik para wartawan yang ada di sana dan membuat aksi protesnya terdengar. Ternyata aksi konyolnya ini membuahkan hasil sampai-sampai mereka berhasil masuk ke berita televisi. Setelah melihat berita tadi, Linda berbahagia karena dirinya dianggap sebagai pahlawan. Dan di hari itu juga, George justru mengajaknya kembali ke New York karena ia mendapat kabar dari bosnya bahwa ada lowongan yang cocok untuknya. Di luar dugaan, Linda yang awalnya menolak untuk tinggal di Elysium, sekarang justru menginginkan agar tetap di sini. Malam itu dari Seth, George tahu bahwa Linda sudah enak-enak dengannya. Padahal, ia sudah mati-matian menahan godaan Eva selama ini. George merasa keberatan kepada Linda atas aksinya itu. Bukannya merasa bersalah, Linda justru menyalahkan George kenapa ia tak melakukan pagelaran budaya dengan wanita lain. Dan malam itu, Linda menyuruh George untuk merasakan kenikmatan pagelaran budaya dengan wanita lain. Sungguh istri idaman. George yang tak mau melewatkan kesempatan itu, mencoba peruntungannya kepada Eva. Karena George terlalu nervous, Eva justru menolak permintaan itu. Padahal Eva lah yang selama ini selalu mengajak George duluan. Bukannya dapat jatah, George malah terpaksa menemani persalinan almond. Wanita itu dengan santainya melahirkan anaknya sendiri. Sedangkan George justru tak habis pikir sampai ia tak sadarkan diri. Belum juga usai sampai di sana, bangun-bangun George sudah disuguhi pemandangan pedang pria telanjang tadi. Keesokan paginya, George juga dikejutkan dengan plasenta bayi almond yang belum juga dipotong karena Rodney akan membiarkannya putus sendiri dan menggunakannya sebagai bahan makanan. Karena keanehan terus datang, membuat George semakin muak dengan kaum hippies. Ditambah lagi pada istrinya yang sekarang gemar menjajakan apem-empemnya. Mendengar hal itu, membuat Linda naik darah karena ia menganggap bahwa George lah yang sudah membawanya ke sini. Perdebatan itu justru menjadi tontonan bagi penghuni Elysium lainnya. George yang muak akhirnya pergi dari sana. Meskipun Linda bersikeras tetap ingin tinggal di sana. Baru saja keluar dari Elysium, George tahu bahwa bosnya berbohong soal lowongan kerja itu. George yang sangat kesal pun akhirnya meninggalkan Elysium dengan model GPS yang dimilikinya. Malam itu diam-diam Seth mencari akte tanah Elysium dan ternyata akte itu diselipkan di dalam album kuno di ruangan Pak Tetua. Seth dengan teganya berkhianat kepada kaum hippies lainnya. Dia menjual akte itu kepada si pendiri kasino. Karena Seth memimpikan pindah ke Miami bersama Linda. Gue udah nebak dari awal nih ceritanya nih. Di tempat lain karena tak punya pilihan, George terpaksa kembali lagi ke rumah adiknya Rick. Namun saat melihat Rick bertengkar dengan istrinya, George menyadari bahwa hanya Linda lah harta yang ia miliki. Akhirnya dengan mobil milik adiknya, George kembali ke Elysium untuk menjemput Linda. Sayangnya saat itu Linda terlihat berpamitan untuk pergi ke kota untuk mencari daging. Yang ternyata kaum hippies ini adalah vegan. Tanpa sengaja Pak Tetua dan dia mengaku kerap kabur untuk merasakan kehidupan yang tak pernah ia rasakan di Elysium. Di sisi lain, George baru saja tiba di Elysium, di mana kedatangannya langsung disambut oleh Seth. Karena kesal, George menabrak Seth dan memporak-porandakan acara Nude Day yang dibuat oleh si pria telanjang. Karena terlalu bersemangat mengemudi, nasib mobil itu berakhir sama seperti mobil George sebelumnya. Setelah itu, George dan Seth kembali melanjutkan sesi baku hantamnya. Beruntungnya Linda tiba-tiba datang dan melerainya. Saat berhasil memisahkan keduanya, Linda membocorkan rahasia Seth yang telah menjual akta tanah Elysium. Tentu saja hal ini menyulut emosi para warga Elysium, apalagi selama ini Seth
yang dianggap sebagai pemimpin di sana. Tepat saat Seth akan mengungkapkan kejujurannya, George langsung mendaratkan pukulannya di wajah Seth. Sampai-sampai Seth tak sadarkan diri. Akhirnya Linda sadar bahwa George lah yang paling mengerti dirinya, dan dengan disaksikan penduduk yang lain, mereka kembali melanjutkan rumah tangganya. Namun tanpa diduga setelah kejadian itu, George dan Linda justru mempublikasikan kehidupan warga Elysium. Dan tak hanya itu, Wayne si pria bugil itu berhasil menjadi penulis terkenal, meski ia tetap memilih hidup di sana dan bugil setiap harinya. Tak hanya itu, di bawah naungan perusahaan Wanderlust Press yang mereka dirikan, George dan Linda juga berhasil menciptakan banyak buku kenamaan. Bahkan, mereka juga membuat channel YouTube untuk membagikan kegiatan penduduk Wanderlust yang ternyata dinikmati oleh orang-orang kota. Alhasil, George dan Linda berhasil mencapai mimpi mereka. Mereka tetap terhubung dengan bangunnya Elysium, tetapi tetap bisa hidup layaknya produk kota New York lainnya. Sedangkan, penduduk Elysium tetap bisa tinggal di sana karena salah satu CEO foundernya masih menyimpan aktenya. Dan dari sana pula, Pak Tetua tahu bahwa teman-temannya belum meninggal. Film pun selesai. Oke, thank you udah berkunjung ke channel gua. Ingat buat share, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video mantap dari gua. Bye-bye.